kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan yang memandu kita melakukan semua tugas yang baik hari ini, yaitu dari Injil Lukas pasal 22 ayat 42, tapi saya akan baca mulai dari ayat 39, demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjatuhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehendak atau keinginan adalah anugerah yang dari Tuhan yang membuat hidup kita sebagai manusia indah. Karena ada kehendak dan keinginan untuk menikmati makan, maka hidup menjadi enak. Ada keinginan untuk tidur, maka tentunya hidup dan istirahat serta bekerja dapat kita lihat keindahannya. Dan banyak lagi keinginan-keinginan, kehendak-kehendak yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kehendak itu bagus dan indah sepanjang diletakkan di atas yang semestinya. Tetapi sering sekali juga, kenyataan itu tidak selalu sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Misalnya, kita tidak dapat memilih dari siapa kita dilahirkan. Misalnya, warna kulit kita tidak dapat memilih, karena memang kita diciptakan demikian. Misalnya, rambut kita keriting apa lurus, kita tidak dapat memilih. Atau bangsa apa kita dilahirkan. Demikianlah kehidupan kita ini antara kehendak dan kenyataan sering sekali berbanding terbalik. Ada orang ketika menghadapi hal yang demikian, ketika kehendaknya berbanding terbalik dengan kenyataan, ada orang yang tidak mau menerima, menyalahkan semuanya. Berusaha mengubah kenyataan itu. Misalnya, orang Eropa, dia mau berjemur supaya warna kulitnya coklat. Kita orang Asia, orang Indonesia, membeli lotion untuk membuat warna kulit kita putih dan supaya glowing dan lain sebagainya. Demikian rambut kita. Ada beberapa orang-orang Indonesia yang mencat rambutnya menjadi pirang. Tetapi itu tidak pernah mengubah kenyataan bahwa sesungguhnya rambut kita hitam, warna kulit kita sawo matang, dan warna kulit orang Eropa putih. Dan itu tidak akan dapat sekali lagi mengubah semuanya. Maka itu akan sia-sia dan tidak akan pernah dapat membahagiakan kita. Ada juga orang yang kemudian menyalahkan segala sesuatu, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan. Dan kemudian ada juga orang untuk menghadapi hal yang demikian ketika kenyataan dan keinginan terbalik. Dia lari dari kenyataan, mencari hiburan, pergi ke lapo tua, pergi ke kafe, atau hal yang lain. Tapi penderitaan itu tidak akan pernah selesai. Kenyataan itu tidak akan dapat diubah. Dan yang lebih parah adalah kalau ada orang yang menyalahkan Tuhan atas situasi yang terjadi. Tapi hal paling baik adalah bagaimana menerima kenyataan itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia berhadapkan dengan cawan penderitaan untuk menebus umat manusia, dia tidak menyalahkan Bapaknya. Dia tidak menyalahkan manusia yang berdosa. Dia tidak lari daripada tanggung jawab itu. Dia tidak mau mengubah situasi itu. Tetapi dia memohon, seandainya mungkin lewatkan cawan ini. Tapi jangan seperti yang kukehendaki, kehendak-Mu jadilah. Maka jadilah cawan yang pahit itu, anggur yang harus diminum oleh Tuhan itu, jalan salib, jalan penderitaan itu, dia tempuh dengan rela. Dan juga dengan penuh ucapan syukur kepada Bapaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kepada kita masing-masing diperhadapkan cawan kehidupan yang harus kita minum. Ada banyak hal yang tidak seturut dengan keinginan kita. Ada banyak hal yang mungkin mengecewakan kita. Hari ini Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana menuruti kehendak Tuhan. Karena kehendak kita, keinginan kita tidak akan berakhir kepada satu kebahagiaan. Tapi keinginan Tuhan
walau di awalnya kelihatannya susah dan pahit, akan berakhir kepada kehidupan yang kekal. Maka biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena kami tahu itu yang terbaik dan yang mendatangkan berkat sukacita bagi kami. Maka sekali lagi Bapa, kehendak-Mu jadilah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.